Baik, Bapak Ibu sudah lihat screen saya, maaf tadi nggak tahu tiba-tiba kenapa komputer saya bermasalah ketika saya butuh bagus gitu. Nah, talk saya judulnya adalah beberapa aspek ruang waktu dalam teori ansamosfer. Pertama, terima kasih sudah mengundang saya untuk mewakili gravitasi dan astrofisika. Talk saya hari ini sebenarnya ingin mereview atau saya Ya, mengangkat itu ada apa namanya, slide-nya dimaksimumin apa Haryanto? kayaknya udah maksimum, belum Pak ya? Bukan, maksud saya dimaksimumkan. Saya, Slide-nya ini mah slide person yang masih presenter view gitu aja. Bukan full display slide. setting di atas. Ada Display slide setting di atas. Ya, swap. Nah, Oke. ya. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Sebenarnya ini mengantar kepada kerjaan saya yang saya post di arsip awal tahun ini, ada 3, dan tiga dari saya sendiri, yang satu lagi dan Pak Geselbas. Sebenarnya saya mentok karena kita mengenerate solusi baru dan komputer saya nggak kuat, sementara komputer Pak Geselbas itu bagus dan dia punya server, jadi akhirnya dia bantu saya dan kita bisa temukan solusi. Jadi ceritanya kita menemukan solusi baru dalam teori Einstein Maxwell, dan itu yang akan saya antar untuk disampaikan siang ini. Nah, pengantar juga bidang saya lubang hitam, meskipun awalnya saya sempat mengerjakan teori medan, latihan dulu S1 S2. Apa yang saya lakukan untuk mempromosikan lubang hitam di Indonesia adalah dengan mempost beberapa video saya tentang lubang hitam di YouTube. Ada di akun YouTube saya, Haryanto Berbagi Fisika. Silahkan nanti Bapak Ibu masuk ke sana. Di situ ada playlist lubang hitam. Dan juga saya membimbing mahasiswa di Unpar. Bagi mahasiswa yang punya kualitas dan punya kemauan, biasanya kami arahkan untuk bisa menulis intisari skripsinya. Sejauh ini saya sudah punya 2 orang, yaitu Canisius yang ada di Kanada dan Delphi yang sekarang sedang proses untuk mencoba studi lanjut. Baik, tadi Pak Terry ngomong Pak Silaban itu biasa duduk depan, tadi langsung cari foto-foto lama saya dan ketemu memang beliau benar biasa duduk depan. Dan ini tahun 2009 di ITB, CTPNP, dan saya beranikan untuk interaksi pertama kali dengan beliau dalam ngomong fisika gitu, dan beliau sangat welcome. Nah, ini tadi kalau Pak Terry sampaikan, saya ada bukti fotonya gitu, lumayan. Nah, outline talk saya adalah seperti ini. Jadi, awal saya akan berikan survei berapa solusi yang kita sudah kenal dalam teori Einstein Maxwell, lalu manipulasi oleh Ernst, lalu saya akan bicara solusi baru yang ditemukan terkait termagnetisasi. Nah, sejauh ini saya pikir katalog solusi eksak dalam teori Einstein Maxwell itu terkandung dalam 2 buku ini, yaitu oleh Griffiths dan Podolsky. Saya lebih suka yang ini karena tidak terlalu terlalu simbolik. Mungkin Pak Obi lebih suka yang Stefani dan kawan-kawan ya. Tapi dua-dua ini mengandung atau termasuk juga bagaimana mendapatkan solusi baru dalam teori Einstein Maxwell atau katalog-katalog solusi yang sudah ada. Baik, saya akan start dari Schwarzschild. Semua tahu mungkin, atau saya lihat di sini, saya nggak tahu ada berapa, mungkin 100 lebih partisipan, mungkin sekitar 20% atau kurang yang betul-betul working physicist dalam gravitasi. Tapi semoga kepada rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa yang mengikuti talk saya ini, in the end, saya berikan sebuah problem yang open, yang barangkali bisa dilanjutkan. Jadi biasanya kalau saya kasih talk itu, saya ada yang bisa dibawa pulang gitu. Nah, ini Schwarzschild, ya tadi kata Pak Bobi sudah pengantar yang baik. Tadi saya bertanya cuma nggak sempat karena permasalahan. Ya, vakum, atau tadi istilah Pak Bobi berarti flat. Persamaannya Ricci tensor itu 0. Dan kita tahu dia memiliki horizon pada R2M, lalu masanya dapat dihitung tadi Pak Ubi pakai ADM, atau juga bisa pakai Komar, atau bahkan kita bisa pakai metode yang lebih advance seperti misalkan Barney-Brand metode dan seterusnya. Dan menariknya dia bersifat asymptotically flat. Jadi kalau kita set R menjuta hingga, maka kita dapat Minkowski. Dari situ kita bisa lihat, kita tahu bahwa singularitas terjadi pada R2M, tapi itu kan namanya coordinate type ya. Artinya kita bisa remove coordinate itu dengan melakukan coordinate transformasi. Tapi dia memiliki namanya true singularity, skalar. Ini Kretschmann skalar atau square Riemann tensor. Skalar tidak bisa berubah oleh karena transformasi koordinat. Jadi dia di situ gitu, sit di situ. Kalau koordinat kan bisa kita lakukan transformasi koordinat, dia hilang. Artinya singularitasnya tidak bisa kita buang. Dan ini kita sebagai namanya black hole solution karena it has singularity tapi di cover dengan horizon. Lalu kita, bagaimana cara menghitung masanya? Tadi Pak Obi introduce pakai IDM. Ini saya tunjukkan bagaimana menghitung pakai integral Komar. Di mana sini K nu T itulah time-like killing factor. Jadi kita bisa bayangkan sekarang massa itu sebagai conserved quantity with respect to time-like symmetry, killing symmetry. Nah, ds mu ini sebagai
dua elemen luas daripada bola, dan kita bisa ambil itu menuju Tahingga. Oke. Lalu sekarang kita beranjak ke Renström. Dan bedanya adalah kalau tadi di Schwarzschild kita punya parameter yang cuma massa, sekarang Renström punya muatan. Mungkin ada yang bertanya, bisa gitu lubang hitam konten muatan sebesar itu? Theoretically bisa. Physically mungkin tidak, karena muatan tersebut akan dinetralkan oleh sekitarnya, surrounding gitu ya. Tapi matematically bisa, dan menariknya sekarang dia memiliki struktur dua horizon, meskipun dalamnya itu tidak betul-betul horizon yang kita kenal. Kita bisa anggap horizon itu bagian luarnya R plus-nya. Tapi sekarang kalau tadi Schwarzschild itulah solusi vakum, ini solusi elektrovakum. Jadi space-time di luar massa kita itu memiliki medan elektromagnetik dan digambarkan oleh tensor di momentum daripada Maxwell. Maka persamaan yang terpecahkan sekarang seperti ini tidak lagi nol, tapi ada di sini T mu dari konstruk dari field strength tensor. Lalu ya sama seperti Minkowski, dia asymptotically flat, jadi kita bisa menghitung mungkin massa pakai EDM atau Komar. Dan lebih jauh sekarang dia bisa kita hitung Q-nya, muatan listrik dengan surface integral, ya kan, F mu dot ds mu. Ini bentuk metriknya. Tadi saya katakan dia memiliki dua horizon karena horizonnya lah nol daripada delta R ini. Dan selagi dia memiliki true singularity, karena kalau kita menghitung Kretschmann skalarnya, square Riemann tensor, dia memiliki dia blows up di R sama dengan 0. Oke. Dan sekarang kita mengenal istilah namanya extreme black hole saat R plus dan R minus itu coincide, berimpit, maka itu saat kasus n square. Nah, sekarang kita masuk lubang hitam Kerr. Jadi saya dari statik netral ke Renström sekarang berputar. Kerr ini vakum Einstein, jadi dia tidak statik tapi stasioner. Lalu sama dia memiliki horizon juga dua dengan menolkan dari delta R ini ya. Ini metriknya. Ceritanya memang dari kalau dari Schwarzschild ke Renström itu agak dekat, sekitar mungkin 5-4 tahun ya, kalau nggak salah. Tapi dari Schwarzschild ke Kerr itu sekitar setengah abad, 50 tahunan, karena cuma hanya menambah rotasi aja gitu, jadi tidak sederhana itu. Nah sekarang untuk kasus, tapi juga Kerr ini dia asymptotically flat, jadi saya set R menuju hingga dia menuju jadi Minkowski, make sense, seperti jauh dari lubang hitam we feel no gravity. Lalu square Riemann tensornya, nah sekarang tadi kalau Renström dan Schwarzschild itu kan point singularity, kalau ini ring singularity, nah ini menarik juga. Kita bisa dapatkan dari ring singularity dari persamaan rho ini sama dengan 0. Lalu ekstremalnya saat M sama dengan A, extreme black hole ya, dikatakan sebagai maksimum lubang hitam bisa berputar. Kalau saya paksa black hole berputar lebih besar dari itu, maka jadi naked singularity. Karena sekarang horizonnya menjadi complex number, nggak fisikal. Nah ini menghitung tadi kalau Schwarzschild punya massa, kita bisa hitung pakai Komar atau EDM. Nah sekarang kalau angular momentum kita bisa pakai Komar. Seperti ini. Nah sekarang K nu phi ini sebagai namanya killing vector dalam arah aksial. Nah sekarang kita bayangkan sekarang bahwa angular momentum J sebagai conserved quantity with respect to axial killing symmetry. Jadi masuk akal. Jadi massa, angular momentum, muatan sebagai semacam besaran yang conserved dalam space-time saya. Nah sekarang saya masukkan. Tadi kita sudah punya Schwarzschild punya massa, Renström punya tambah Q, lalu Kerr massa tambah rotasi A, di mana A itulah rasio antara angular momentum dibagi M, massa lubang hitam. Sekarang kita tambahkan satu lagi Q, yaitu jadi black hole sekarang punya massa, muatan, rotasi, dan ya massa, rotasi, muatan gitu ya, Kerr-Newman. Nah ini dari Kerr ini tinggal menambahkan saja delta ini tambah Q square sini sama apa juga square Riemann tensornya itu punya ring singularity. Tapi menariknya Kerr-Newman family itu asymptotically flat. Jadi Kerr-Newman, Renström, Kerr ini family-nya ya. Jadi set limit-limitnya ini semua asymptotically flat. Nah sekarang masuk space time yang agak delicate, itu kalau ada parameter NUT. Nah ini ditemukan oleh Staubsser-nya, lalu kalau salah dilanjutkan oleh namanya Annie Newman Unti Tamburino, bahwa dia bisa mengextend solusi Schwarzschild itu menambahkan sebuah parameter non-trivial L, namanya NUT parameter, dan dikirakan dia karena tanda kutip pangkatnya sama dengan massa, kronologi perannya. Tapi bedanya, NUT parameter sejauh yang saya tahu, tidak datang dari sebuah perhitungan conserved quantity. Itu yang saya tahu. Jadi kalau massa tadi berkaitan dengan stationary atau time-like killing symmetry, kalau NUT enggak. Nah, tapi dia menyebutkan kalau misalkan top NUT itu kan kita tambah L dari M dari massa dari Schwarzschild. Kalau Schwarzschild itu flat asymptotic, kalau NUT tidak asymptotic flat. Nah, ini nanti akan bermasalah ketika how to define mass. Makanya tadi mau nanya ke Pak Ubi adalah apakah Gero Hawking itu dia sensitif terhadap asymptotiknya gitu? Apakah itu hanya valid untuk yang flat atau gimana? Nah, lebih jauh lagi, top NUT space atau parameter space time dengan NUT parameter dia memiliki namanya closed time-like curve. Jadi nanti kita lihat di slide berikutnya. Lalu ada namanya conic singularity,
Nah, sekarang tapi bedanya adalah kalau tadi kita bicara di Kerr-Newman atau katakanlah Restoration dan Schwarzschild itu memiliki true singularity at origin. Kalau misalkan dia berputar maka jadi ring singularity. Nah, sekarang pada kasus yang Taub-Nut, singularitasnya tidak lagi di origin, karena di origin kalau kita hitung square Riemann tensornya itu finite Pak, untuk non-zero L, untuk non-zero nut parameter. Jadi pada kurva saya itu pada garis warna kurva biru. Jadi dia finite di sini, tidak blows up. Kalau yang merah ini milik Kerr-Newman atau ini milik Schwarzschild atau Restoration lah, biar gampang. Nah, ini bedanya. Tapi sekarang artinya somehow black holes tidak well defined di spacetime dengan nut parameter. Tapi sekarang kemana pergi singularitasnya? Itu perginya ke conic singularity itu di aksisnya. Karena di sini ini bentuk metrik dari saya copy dari buku Griffith Podolsky ini. Ini metrik nut, Taub-Nut. Nah, kita lihat kenapa ada conic singularity. Kan Bapak Ibu tahu ya mencari circumference lingkaran itu kan kita menghitung integral daripada akar G phi d phi ya. Nah, sekarang kalau kasus Schwarzschild ini G phi ini 1. Ya, tentu pada theta sama dengan pi per 2 ya. Jadi 1 karena sin square, akarnya jadi sin. Jadi untuk Schwarzschild atau Restoration ini atau Kerr ini menjadi 2V, tapi pada kasus dengan nut parameter dia menjadi 2V dia. Jadi dia tidak lagi 2 pi periodicity. Makanya dia punya conic singularitas karena nggak persis 2V. Lebih jauh dari mana kita bisa tahu dia memiliki CTC? Karena dari awal saya gunakan di sini kita gunakan space time signature kan minus plus plus mostly positif. Artinya kalau space light dia harus positif besarnya tuh elemennya. Kalau sambil yang lain fix, misalkan sambil TR theta fix, maka matriksnya jadi seperti ini. Nah, untuk kasus FR-nya lebih cepat 0 ini no problem. Tapi pada kasus FR besar dari 0 dan cos theta pada ini jadi negatif, jadi dia time-like. Dan kita tahu bahwa koordinat phi itu periodik, maka itulah terkenal sebagai namanya closed time-like curve. Jadi dia time-like dan ada close gitu. Nah, sekarang kita beranjak ke Kerr-Newman Taub-Nut, maka semua problem yang dimiliki oleh space-time nut tadi kebawa semua gitu. Apakah CTC-nya atau kualitas dan seterusnya gitu. Atau juga bahwa infinity dia nggak flat dan seterusnya gitu ya. Dan juga bahwa pada origin dia tidak lagi singular untuk non-zero nut parameter. Nah, sekarang saya akan kembali ke yang lebih sederhana, yaitu bayangkan sekarang alam semesta hanya berisi medan magnet eksternal ya, dalam satu arah dalam arah Z. Nah, seperti itu diberikan oleh namanya Melvin Universe. Nah, ini sistem elektrovakum, jadi memecahkan persamaan Einstein-Maxwell. Tentu tidak sempurna, karena sekarang bayangkan semesta kita berisi medan magnet yang homogen. Nah, tapi kalau saya matikan medan magnet saya dapatkan namanya Minkowski. Jadi saya matikan B, di sini B parameter medan magnet eksternal, B-nya off, maka jadi Minkowski. Di sini kelihatan kenapa medan magnetnya dalam arah sumbu aksis dipilih koordinat sedemikian, ini pakai koordinat silinder ya. Hz-nya itulah ini bilangan ini, di mana sekarang H rho dan H phi itu medan magnetnya itu 0. Nah, sekarang potential Ernst. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu pernah ya naif cara memecahkan persamaan Einstein vakum untuk dapat solusi Kerr. Kalau saya memecahkan pakai Ricci tensor itu luar biasa susah. Saya lupa juga nggak bisa. Tapi kalau kita ikuti trik misalkan pakai persamaan Ernst, jadi kita rewrite persamaan Einstein tersebut, Einstein-Maxwell dalam bentuk persamaan Ernst, maka itu akan lebih bisa dilakukan. Langkah pertama adalah dengan mendefinisikan elemen garis LPW ini berarti Lewis Papapetrou well. Elemen seperti itu, jadi di sini ada F, ada rho, ada gamma, ada omega gitu ya, omega semacam kecepatan rotasi GT phi itu. Dan di mana F, rho, dan omega dan gamma saya fungsi daripada R dan X, di sini sudah saya langsung pilih koordinat R dan X setelah cos theta. Maka based on this time element kita bisa definisikan potensial Ernst yang epsilon sebagai gravitasinya, gravitational potensialnya seperti ini, dan phi sebagai electromagnetic potential, di mana E phi adalah medan vektor pada phi, E tilde itu dualnya seperti ini, di mana komponen time like pada vektor A dihubungkan dengan space light seperti ini, dan dualnya pada yang pertama merah, dan saya sini namanya Lewis potential, hubungannya antara omega, F, dan phi. Jadi informasi yang saya miliki dalam solusi, misalkan saya punya sebuah himpunan set of field solution ya, jadi kalau di Einstein-Maxwell itu kan ada G mu dan E mu, itu terencode dalam informasi epsilon dan phi saja. Jadi saya metrik dan vektor digantikan dengan epsilon phi sebagai data awal.
Nah, ini persamaan yang dipenuhi oleh potensial tersebut. Ada untuk epsilon seperti ini persamaan gelombang. Ya, ini mirip persamaan gelombang ya. Ini namanya persamaan Ernst. Dan untuk phi, sorry ini harusnya ada kuadrat sini, maaf, typo. Ini untuk phi. Nah, menariknya sekarang ada berapa simetri yang berlaku untuk epsilon dan psi di sini, phi di sini. Saya bisa mapping, dan salah satu yang terkenal adalah misalkan transformasi Harrison. Seperti pada gambar. Jadi kalau saya map epsilon saya menjadi epsilon prime seperti ini, dan phi sebagai phi prime seperti ini, di mana lambda define di yang hijau, B sebagai parameter magnetik eksternal, medan magnetik eksternal, maka ini akan membuat persamaan saya menjadi invariant. Artinya saya bisa mendapatkan solusi baru dari solusi lama gitu. Dari epsilon dan phi lama dapat solusi baru. Dan solusi baru tersebut ternyata memiliki sifat namanya termagnetisasi, yaitu jadi kalau saya misalkan dari solusi lama saya dengan data epsilon dan phi, saya punya F, rho, omega dan seterusnya, maka sekarang di epsilon prime dan phi prime saya punya metrik yang baru dan juga medan vektor yang baru, maka didapatkan sekarang secara yang agak trivial ya. Kalau saya tulis ulang metrik Minkowski dalam bentuk LPW tadi, Lewis, Papetrov, Weil, datanya ini saya map dengan Harrison transformation, dapatlah Melvin. Jadi Minkowski ke Melvin. Nah sekarang Bapak bisa bayangkan Schwarzschild itu menjadi magnetized black holes, Kerr menjadi magnetized dan seterusnya gitu. Nah, klaim saya adalah sejauh ini yang saya dapatkan, setiap solusi elektrovakum dengan simetri Killing, time-like, dan aksial yang metriknya dapat dinyatakan dalam bentuk elemen garis LPW dapat dimagnetisasi. Jadi sistem elektrovakum dan Killing simetrinya seperti apa. Nah, kemudian dimagnetisasi dalam arti bahwa kalau saya matikan semua parameter selain parameter B, maka dia menjadi Melvin universe. Itu magnetisasi yang saya maksud. Nah, kemudian didapatkan bahwa, yang seperti yang Pak Gisel bahas, bahwa metrik Kerr-Newman-Tauchner dan juga tentu vektor solusinya itu dapat dinyatakan dalam LPW, line elemennya. Dan itu yang kami tunjukkan di paper ini, bahwa memang kita bisa dapatkan metrik atau solusi untuk magnetize Kerr-Newman-Tauchner yang rasanya belum pernah sebelumnya. Tapi memang solusi ini cukup panjang, jadi makanya saya tidak bisa kerjakan pakai komputer saya, butuh komputer gitu, karena komputernya lebih bagus punya server. Nah, ini summarize daripada apa yang kami lakukan di situ. Jadi kita bicara sekarang punya seed solution, seperti benih ya. Itu kita bisa start dari apa misalkan? Saya dari Kerr atau dari Harrison-Ostrom atau bahkan Minkowski. Lalu saya mapping dengan Harrison atau kita lakukan magnetisasi Ernst, maka dapat magnetize solutionnya. Jadi kalau saya berangkat dari massless top nut dengan satu parameter L saja, nut parameter, maka saya dapat Melvin top nut. Ini juga baru nih. Belum ada yang kayaknya ngerjain Melvin top nut. Jadi kalau nanti ada Bapak Ibu atau rekan-rekan yang tertarik silakan. Kalau nggak salah itu Kip Thorne itu pernah ngebahas stabilitas daripada Melvin universe. Melvin berarti dia hanya punya medan magnet. Sekarang bagaimana kalau universe itu punya medan magnet dan medan magnet dan L? Apakah kesimpulan Thorne itu masih bisa berlaku nggak? Saya lupa, nanti mungkin kalau ada yang email ke saya untuk nanya paper Kip Thorne kan dapat Nobel ya. Lalu kalau kita start dari top nut, ketemulah magnetize top nut ya. Sekarang parameternya di B, M, dan L. Lalu RTNT ini yang saya lakukan di satu paper saya, dapat ini magnetize versionnya, saya bicara tentang Kerr CF juga di situ, lantas Kerr top nut, maka jadi seperti ini. Nah, sebenarnya yang membuat saya cukup senang dengan apa yang saya kerjakan tersebut, karena tentu fisikawan kayak saya tidak bercita ya dapat Nobel ya, itu kan untuk orang-orang yang tidak hanya harus mungkin di top universitas, tapi juga memang yang bisa dibuktikan. Sementara ini kan space-time dengan parameter juga masih obscure. Kita nggak tahu fisikanya seperti apa gitu. Oke, kita bisa hitung geodesiknya misalkan, bagaimana perilaku partikel, apakah partikel di sekitar top nut space-time itu bisa bergerak melingkar enggak gitu. Itu yang dikerjakan oleh mahasiswa saya tadi yang Delfido itu. Tapi at least yang saya lakukan dalam preprint saya yang tadi di atas, saya menambahkan solusi baru ke dalam keluarga solusi Einstein-Maxwell. Ya, kalau nanti siapa tahu Pak Griffith Podolsky itu baik hati atau Stefania baik hati kan temukan paper saya, mungkin ini kita bisa tambahkan nih kepada referensi baru gitu. Apa yang saya lakukan adalah saya dapatkan solusi magnetisasi untuk Kerr nut dengan Pak Gary Solas itu tambah Q, dan juga kalau misalkan yang ini ya, di sini nggak ada Harrison-Ostrom nut ya. Nah, untuk yang Kerr solution, jadi yang saya kasih merah ini yang saya tambahkan solusinya. Yang biru ini yang sudah ada. Jadi ada kerjaan simetrik itu ketika mereka ngebahas pair production of black holes itu kan pakai accelerating metrik ya. Lantas itu juga bisa dimagnetisasi. Nah, saya pernah coba adalah bagaimana memagnetisasi solusi kalau dia terpisahkan dipercepat, tapi juga berputar.
Solusi itu ada yang namanya solusi rotating symmetric. Nah itu nggak bisa, sejauh ini saya tahu nggak bisa. Seingat saya itu metriknya itu bisa kita, jadi metrik keluarga simetrik dan ya baik yang accelerating maupun yang rotating ini masih keluarga vakum, tapi tentu tidak flat symmetric ya. Jadi membayangkan dua, kalau nanti kita silakan Bapak Ibu cek di buku Podolsky tunjukkan bagaimana menghitung percepatan terhadap dua buah objek yang hidup dalam ruang simetrik ini. Solusi vakum dihubungkan oleh sebuah string atau strut untuk membuat dia dipercepat. Nah itu bagian yang belum dipecahkan itulah bagaimana mendapatkan magnetisasi untuk kasus kalau black hole-nya dipercepat dan juga berputar. Setahu saya itu belum ada, saya pernah nyoba, tidak terlalu trivial. Baik, silakan nanti kalau Bapak Ibu mau. Baik, saya pikir itu saya agak cepat karena juga sudah jam 12.05. Mohon maaf tadi kalau ada technical problem. Ya, terima kasih Pak Husin. Halo? Ya, terima kasih Pak Haryanto. Nah, luar biasa, ini masih ada waktu 5 menit. Ada pertanyaan dulu saya bacakan di silakan Pak Bobi. Setelah itu nanti saya bacakan yang dari chat ya. Oke, yang pertama begini. Karena kan tadi Haryanto mau nanya, saya sekarang gantian nanya. Gantian ya. Yang pertama gini, tadi kan ada solusi yang dia tidak asymptotically flat ya. Ya. Itu geometrinya bentuknya seperti apa gitu? Nah itu dia saya nggak tahu Pak. Kalau misalkan EDS kan jelas EDS asymptotic kan. Kalau saya nggak pernah baca namanya apa asymptoticnya gitu. Tapi dia nggak flat, nggak juga EDS. Iya Pak. Oke. Ya saya nggak tahu namanya apa. Ya. Kalau diperiksa, kalau dihitung norm itunya apa namanya, norm Riemann tensornya jadi apa itu? Norm Riemann tensor. Tadi ada yang hitung juga norm Riemann tensornya, ada yang Katzmann scalar. Ya, itu ada faktor super R kuadrat tambah L kuadrat pangkat sekian. Jadi dia itu tidak. Kalau R-nya menuju berhingga. Tetap 0. 0 ya, tapi kalau 0 itu dia harusnya ini ya. Ya, kalau dia itu 0, biasanya kalau norm itu dia harusnya flat ya. Atau enggak? Terus itu yang pertama. Yang kedua begini. Apa namanya? Tadi saya lupa. Oh ya ini, tadi kan ada di R sama dengan 0 itu tidak ada singularitas ya. Saya lupa di kalau nggak salah yang NUT ya, parameter dengan NUT. Untuk non-zero NUT parameter ya. Ya. Oke. Itu arti apa namanya? Berarti kan tadi katanya itu ada conic singularity. Ya. Itu berarti solusi tersebut menggambarkan mini black hole kali ya? Enggak, atau saya nggak tahu, saya pernah ngebaca juga mini, tapi bukan mini black hole. Jadi sama yang saya mengerti, true singularity at origin itu dipindahkan ke aksisnya. Sehingga to define black hole in that space-time itu problem. Kenapa? Karena horizon itu dibocor gitu, karena ada singularitas kan. Kalau misalkan ring singularity atau point singularity itu well defined horizonnya gitu, karena tertutup horizon. Tapi kalau sekarang dia pada sebuah aksis, itu berarti bocor. Makanya tidak begitu nyaman menyatakan Kerr-Taup-Nut black hole gitu. Yang ada Kerr-Taup-Nut space-time. Oke. Satu hal lagi ini. Tadi kan di Kerr-Taup-Nut Kerr-Taup-Nut geometri itu ada M kalau tidak salah ya, M apa namanya, massa itu ya, M besar kalau tidak salah. Ya, parameter massa. Itu kan kita bisa menyatakan itu parameter katakanlah massa. Itu kan ketika memang kita sudah hitung bahwa itu tuh terkait dengan massa BM, atau bisa kita hitung dengan apa namanya, bukan apa istilahnya namanya yang integral itu, namanya saya lupa. Untuk massa agak mending Pak. Yang susah itu kalau kita menghitung conserved quantity di space time dengan NUT itu kalau kita menghitung angular momentum. Oke. Kalau massa itu jadi tidak ada masalah pakai apa namanya? Seingat saya tidak begitu masalah. Kita bisa ngitung pakai Komar atau yang lain, tapi kalau kita angular momentum jadi susah gitu. Bahkan dia jadi tak hingga deh. I see. Oke. Jadi M di situ memang istilahnya diinterpretasikan sebagai massa ADM. Massa ya. I see. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini dari chat ya, Pak Muhammad Gali Prawira Dilaga. Pada Pak Haryanto, menurut Pak Haryanto, apakah astrofisika teori di bidang selain lubang hitam atau kosmologi, misalkan objek seperti bintang, galaksi, objek lain, bisa dikatakan masuk ke fisika teori? Silakan Pak. Ya selama dia menggunakan matematika atau persamaan Einstein dan tidak terlalu observasi gitu ya, saya pikir bisa. Karena memang pada astronomi atau itu juga kan ada bagian yang teori, ada bagian eksperimennya. Jadi selama dia dalam rangka teori, persamaan Einstein, semacam, saya pikir itu masuk teori. Gitu, Pak. Baik, ya, makasih. Nah, berikutnya yang terakhir ini dari
Bapak Firdaus Nur. Saya ingin mengajukan thought eksperimen jika partikel tachyon terkonfirmasi ada dan jatuh ke dalam black hole, bisakah tachyon keluar dari black hole? Mengingat tachyon lebih cepat dari cahaya. Wah, itu saya nggak bisa jawab tuh. Saya nggak pernah menghitung satu tentang tachyon. Mungkin Pak Husin kalau mau saya jawab di situ. Nah, kalau saya bicara tahyul. Ya. Jadi, mungkin itu pertanyaan open problem ya tadi. Problem ya. Saya nggak tahu tachyon bisa berinteraksi dengan apa dan bagaimana geodesiknya gitu ya. Jadi maaf saya nggak bisa jawab. Tapi I have no idea. Ya, tapi ide-ide mengenai tachyon itu tetap ada kan sekarang ya? Ya, karena nggak juga bisa memfalsifikasi sih. Iya, betul. Ya, maksud saya sebagai mainan thought eksperimen itu memang terus hidup kan tahyonnya dari George Sudarsan dulu ya. Oke, baik. Karena waktu ini kita harus istirahat. Saya mau share screen sedikit untuk acara siang nanti. Jadi saya berharap Bapak masih tetap bertahan karena tidak kalah menariknya. Ya, jadi sesi kedua nanti itu sharing session ya, sesuai dengan namanya, men-share apa yang sedang dikerjakan. Ini ada Pak Hendrik Elim dari Patimura, ini kawan lama saya ini. Kemudian ada Pak Hasanuddin. Nah, ini juga yang menarik dari Pak Heribertus Bayu Hartanto. Mudah-mudahan beliau hadir ya, mengejar presisi di Large Hadron Collider. Kemudian ada Pak Fargisa, ada Pak Gunawan Nugroho. Itu sesi pertama akan dimoderatori oleh Pak Albert Sulaiman. Di sesi kedua itu Bu Eni Latifah, ya, ada Pak Albert Sulaiman, ada Pak Mulyanto, Pak Mirda, Pak Ahmad Fala, dan nanti diakhiri dengan presentasi dari saya supaya genap 10. Dan terakhir kita ada community meeting ya, dan penutup. Nah, kemudian satu hal lagi, saya mengirimkan private chat ke masing-masing panelis tadi karena ada banyak permintaan dari peserta mengenai sharing materi PPT tadi. Jadi jika berkenan mohon di share. Ini tidak dimatikan, jadi kalau misalnya ada yang mau lepas rindu. Cara menge-share-nya gimana kalau untuk itu ya? Bisa dikirim ke WA group aja. Oh, WA group aja, oke. Ya, bisa WA group atau bisa lewat Bisa lewat fasilitas chat. Fasilitas chat nggak bisa, harus host kayaknya. Kalau ngirim itu. Ya mungkin di WA group aja lah, di WA group. Aja, okay. Ya, di WA group. Terima kasih. Zoom ini akan tetap terbuka ya. Jadi kalau misalnya mau bincang-bincang silahkan, atau mau isoma dulu juga silahkan istirahat. Ya, kita bertemu lagi untuk presentasi nanti jam 13.00. Nah, saya undur diri karena saya udah gak bertugas lagi, nanti digantikan oleh Pak Sulaiman dan Bu Eni. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu. Haryanto. Ya, Pak Ubi, Tadi mau nanya apa tadi? Oh, ini Pak, yang tadi Garo Hawking itu asymptotiknya gimana itu? Harus flat atau bebas itu? Asymptotic itu asymptotically flat, harus asymptotically flat. Iya. Jadi kalau dia itu ada misalkan asymptotically ADS gitu, atau misalkan asymptotically ADS istilahnya, itu atau asymptotically ADS itu dia harus ada tambahan ini konstanta lambdanya gitu. Kalau misalkan sistemnya masih tanpa lambda gitu, saya nggak terlalu sering dengan pakai lambda. Misalkan vakum nggak? Sih kalau saya lihat sebenarnya yang paling aman itu ngitungnya itu pakai Komar integral. Cuma waktu itu saya nemu papernya si Walt, yang Walt sama siapa gitu saya lupa. Itu tuh memang Komar integral itu terkait dengan ini namanya apa istilahnya itu Diffeomorphic current gitu loh. Ya. Nah, cuma memang masalahnya kalau kamu lihat papernya si Castor itu di situ tidak muncul apa istilahnya tambahan lambda itu istilahnya inserting by hand lah, tapi itu maksud saya itu konsisten agar supaya konsisten di ADS. Tapi kalau muncul pakai yang caranya lo yang Diffeomorphic current itu kayaknya muncul, cuma suku pertamanya aja yang del omega itu, yang tambahannya nggak ada. Kayaknya itu inserting by hand gitu.
Tahu saya sih kalau menghitung konsep quantity ini yang paling itu Barney-Brand method Pak, dia panjang itu integralnya. Jadi special case-nya di Komar. Komar kan ADM kan punya masalah kalau kita menghitung J kan momentum. Tapi Komar lebih tepat gitu. Iya, Komar itu memang kelihatannya banyak orang pakai juga, termasuk di stasioner kan ya. Cuma salahnya memang setiap kita menghitung konsep quantity ini kita harus concern dengan asymptotiknya apa gitu kan, flat kah, ADS kah, atau ada NAT parameternya. Nah, setahu saya untuk makan termasuk ketika saya kan klaim ada ketemu solusi monetize nih. Nah, itu mendefinisikan massa dan seterusnya dalam solusi monetize ini juga nggak ada yang settle sejauh ini, Pak. Cuma memang masalahnya gini, kalau di Komar itu kan kendalanya itu apa namanya, dia memang istilah integrasinya itu dari horizon ke boundary. Nah, nanti memang pada ujungnya ya tadi apa istilahnya dalam tanda kutip tidak terlalu rigoros gitu. Jadi kalau yang di horizon itu adalah massa ADM gitu, cuma kan membuktikan massa ADM itu, memang pertanyaannya begini kan, kalau massa ADM kan yang di statik misalnya kan, saya nggak tahu kalau di stasioner itu kan apa namanya kappa yang disebutnya apa, gravitational surface ya, kalau tidak salah ya, massa itu. Ya, kalau tidak salah massa itu terkait dengan itulah, kappa kali A itu. Nah sekarang itu kan dibuktikan itu kan ini dengan rigoros pakai apa namanya massa ADM. Nah kalau kita buktikan pakai Komar integral, itu rasanya tidak rigoros karena dia main klaim aja bahwa di horizon itu adalah massa ADM. Tapi yang saya bayangkan sih ketika kita menghitung konservatif kan, jadi kan memang seperti yang Pak Silaban sering bilang sih, define mass itu susah gitu, nggak gampang. Tapi ada hadirnya massa membuat space-time saya itu melengkung, lalu saya hitung sebuah integral permukaan di tak hingga gitu. Jadi itu yang saya katakan apa kita ukur sebagai massa atau bentukan yang lain. Cuma makanya di tingkatnya itu apa? Apakah flat atau ADS atau NAT, itu yang ini lucu aja sih, kita berusaha mendefinisikan massa tapi berantung ini asymptotiknya apa? Pakai ini sebenarnya apa? Pakai ini kan nggak ini Pak, nggak general. Iya memang. Nggak cuma gini, yang kamu hitung itu yang di taub itu, carrot taub itu, ya. Itu kan dia, kamu bilang itu tidak asymptotic flat, tapi kamu ngitungnya pakai Komar itu, nggak pakai Komar untuk massa, tapi massanya masih dapat sih kalau nggak salah. Tapi ya, maksud saya Komar itu kan kelemahannya itu dia tidak rigoros, artinya dia main klaim bahwa apa istilahnya antara di Tahingga dengan di horizon itu sama gitu. Karena kan integralnya kan dia tertutupnya 0 kan di batas. Ya, filosofinya kan gitu aja Pak. Komar itu kan berarti kan dia mencari simetrinya apa? Ya. Iya kan. Ya, kalau massa berarti kan simetrinya terhadap waktu. Make sense? Ya, betul. Angular momentum berarti kalau phi, killing vektornya phi gitu. Itu sih pahami dari Komar integral. Terus Pak yang kedua Pak, ini tadi Pak katakan geometri di horizon itu ADS2 cross S2 itu untuk any kind of Rn atau extreme case-nya Pak, terus kita berikan horizon-nya? Kalau untuk yang Schwarzschild dengan Reichenostrom, setahu saya itu ADS2 maksudnya. Dapatinnya tuh kita ambil limit ini ya, near horizon, terus kita ambil extreme limitnya, atau gimana Pak? Atau langsung? Saya sih ngitungnya dari Ricci scalar. Jadi Ricci scalar itu kan kalau itu produk space itu kan misalkan gini, M kali N, berarti kan Ricci scalar itu Rm tambah Rn gitu. Itu yang paling mudah sih ngelihatnya. Yes, kalau di tensor itu agak susah kalau itu. Atau Ricci tensor gitu. Yang paling mudah Ricci scalar biasanya. Diskusi ADS2 cross S2 ini kan kalau kita berikan near horizon limit, terus kita ambil extreme limitnya kan, misalnya kayak Nah, dia istilahnya gini, jadi kita menghitung apa namanya Ricci scalarnya dulu, terus nanti kita itu ambil R menuju RH gitu. Iya. Tapi kan persamaan Einstein di near horizon tetap vakum kan? Kalau misalkan kita bicara. Iya. Makanya kan namanya Ricci scalar itu. Baik di asymptotik atau dimanapun lah ya, atau di horizon itu tetap ini. Kalau itu misalkan Ricci flat, berarti kan kita hitung R-nya ya berarti emang harus 0. Kalau saya sih ngeliat lebih mudahnya ngitung pakai Ricci scalar dibandingkan Ricci tensor.
Tapi kan kalau kita mencarikan solusi untuk jalan care kan nggak bisa pakai itu. Kalau source mungkin bisa ya. Tapi nggak juga sih pakai itu. Tapi boleh juga tuh dicoba tuh kalau misalkan ini apa namanya. Tapi siapa namanya, kamu tahu Marcus Huri nggak? Marcus Huri juga dia ngitung pakai itu juga sama. Lihat diri Scalar. Gitu. Oh, siapa? Marcus Huri. Enggak. Orang Stony Brook kalau tidak salah. Stony Brook. Oh. Ya. Satu lagi Pak tadi. Ini kayaknya Bapak lain udah pada pergi. Tadi kan kita bahwa asumsinya bahwa hukum fisika di dimensi lebih tinggi itu sama dengan di 4 dimensi ya. Ya. Tapi kan apakah itu berarti berimplikasi kalau saya mengatakan misalkan semesta kita 5 dimensi, lalu kita punya vakum Einstein. Lalu misalkan kayak kasus Kaluza-Klein lah, itu kan vakum Einstein 5 dimensi, kompaktifikasi Kaluza-Klein, ketemulah persamaan Einstein-Maxwell kan di 4 dimensinya. Iya. Nah, apakah itu maksud? Tapi kalau tadi saya tangkap bahwa di setiap dimensi itu hukumnya sama gitu, berarti maksudnya gini, ya. Jadi gini, artinya misalkan ya hukum-hukum fisika itu seperti misalkan metriknya tuh harus paralel yang DLG sama dengan 0. Terus persamaan Einstein berlaku di hard dimensional, itu aja. Jadi semua yang di itu, maksudnya gini, kita nggak bicara kompaktifikasi ya. Kita bicara misalnya fisika di higher dimension dengan 4 dimensi gitu. Ya, jadi artinya di 4 dimensi dengan di semua dimensi itu sama. Kita ngambil itu aja. Ngambil semua hukum fisika di 4 dimensi itu sama gitu. Nah, memang pertanyaan itu apakah memang menjadi jaminan bahwa memang apakah istilahnya relativitas umum itu bisa di-extend secara, itu kan secara trivial sebenarnya ke higher dimensional gitu. Tapi yang masalahnya kan orang pakai itu semua gitu. No, maksudnya ya bisa aja dipertanyakan, tapi kan maksudnya itu pertanyaan yang fundamental gitu. Ini beda lagi dengan kompaktifikasi. Kalau kompaktifikasi mah dia memang merusak simetri ruang waktunya. Kan istilahnya yang dimensi lebih tingginya kan dikompaktified kan. Jadi apa istilahnya ruang waktunya itu jadi product space antara R4 kali compact space kan. Dan itu yang Kaluza-Klein. Kalau ini kan enggak, kita memang higher dimensional itu tidak kompaktifikasi. Dan itu Bapak lagi bisa menjelaskan fisika di 4 dimensi terus pergi ke higher dimension, atau Bapak secara bebas bicara tentang fisika di tiap dimensi aja gitu. Jadi tanpa ada keterkaitan antara masing-masing dimensi. Oh iya, saya itu aja saya ngambil untuk sembarang aja, saya tidak berbicara tentang kaitan. Karena kalau nanti berbicara kaitan nanti seperti massa di masing-masing dimensi kan dia punya karakteristik yang berbeda dengan di 4 gitu. Jadi makanya saya ambil aja. Cuma saya bilang bahwa memang katakanlah prinsip-prinsip yang kita ambil sama, prinsip ekivalensi berlaku di semua dimensi. Ya. Tadi yang DLG sama dengan 0 bersama Einstein berlaku. Ya harusnya sih itu bisa gitu ya. Nah cuma memang kuantitas-kuantitas yang kita kenal seperti massa, mungkin muatan di higher dimensional itu secara umum pasti berbeda dengan yang kita kenal di fisika yang di 4 dimensi gitu. Bob? Ya. Itu kenapa kalau, nah ini pertanyaan umum nih ya sebetulnya ya. Kenapa metrik dari 5 dimensi itu nggak reduce ke 4 dimensi misalnya? Ya artinya gini, seperti misalnya kalau Schwarzschild kan, kalau Schwarzschild itu kan berapa nih, 2m per r kuadrat ya? Iya, 2m per r kalau di 5 dimension aja lah. Di 5 dimension ya. Iya. Di 4 dimension dia 2m per r. Iya. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kita ambil yang 3 plus 1 itu sebagai hyperplane dari 4 plus 1, itu kan nggak reduce kan? Enggak, memang enggak. Nah, itu kenapa? Implikasi fisiknya apa gitu? Nah, nggak tahu aku juga. Arianto mungkin tahu Arianto. Jadi continue gitu, dari dimensi ke dimensi itu discontinue kayaknya. Ya itu dia Pak, tadi masalahnya karena fisik tadi kan Pak Ubi kan bicara kan dia nggak mencoba mengaitkan antara 5 dimensi ke 4 dimensi. Yeah. Harusnya kan kalau kayak Kaluza-Klein itu kan dari 5 dimensinya vakum Einstein, kompaktifikasi Kaluza-Klein muncullah medan gas di 4 dimensi, tapi metriknya lebih bagus gitu. Kita punya solusi vakum di 5 dimensi, terus kita kompaktifikasi jadi 4 dimensi, ketemulah itu Schwarzschild dan segala macam. Berarti idenya harus dari 5 kompaktifikasi. Tapi kalau kita langsung truncate di metriknya, ya, rasanya nggak bisa karena gimana ya, itu
Ya berarti itu merusak simetri. Enggak. Einstein vakum di 5 dimensi itu menghasilkan tidak vakum di di 4 dimensinya. Makanya metrinya jadi nggak sama kayak Schwarzschild. Schwarzschild kan vakum Einstein di 4 dimensi. Nggak, apa namanya, Anto, itu tuh kalau kita bicara ini tentang Kaluza-Kahn teori. Saya tahu itu Pak. Saya kan pernah ngajarin, kan paper saya tahun lalu yang BRD itu kan menemukan solusi Brand-Wald, tapi nggak saya bahas di sini sih. Itu kelihatan banget tuh. Kita ambil hypersurface-nya, harusnya ketemu kan metrik Schwarzschild dan segala macam. Tapi kita lakukan convective atau kayak Reynolds-Sundrum skenario lah. Itu kan di hypersurface. Iya, harus 4 dimensi. Nah itu kelihatan metriknya menjadi jadi Schwarzschild atau seterusnya gitu. Tapi dari brandnya gitu kan. Nah tapi kalau tanggal lini yang tanggal lini ini kan karena memang kita nggak bicara ada kaitan antara bulk dengan boundary-nya atau hypersurface-nya kan. Kamu waktu pas ngerjain yang Reynolds-Sundrum skenario itu berarti kan ada hubungan antara massa di 5 dimensi misalkan dengan di 4 dimensi ya? Enggak sih. Kalau biasanya di paper-paper Reynolds-Sundrum itu kan langsung dia bicara hypersurface terus dapat metrik yang kita lihat di 4 dimensinya. Artinya itu smooth ya transisinya ya? Iya Pak. At least pada level persamaan. Maksudnya Haryanto, ya Pak. Maksud saya gini, kalau saya punya misalkan istilahnya punya 5-dimensional gravity, terus saya setting Reynolds-Sundrum ya, katakanlah saya dapat di ada massa, katakanlah saya definisikan di 5 dimensi, terus pakai Reynolds-Sundrum, itu memang ada kaitan antara massa di 5 dimensi dengan di 4. Nah itu saya belum pernah ngitung Pak. Oke. Tapi kamu waktu itu ngitung pakai apa? Jadi sebenarnya cuma main general. Itu yang itunya flat berarti ya? Kenapa? Itunya flat. Maksud saya yang warp faktornya itu flat ya? Bukan warp faktornya, sorry istilahnya kan ada di brain-nya itu yang flat ya? Saya ngikutin itu Pak. Jadi kerjaan siapa itu yang Shiromizu SMS persamaan itu loh yang berproyeksi ke hypersurface di 4 dimensinya. Jadi dari persamaan Einstein vakum di 5 dimensi diproyeksikan ke hypersurface-nya pakai SMS method, ketemulah persamaan efektif di 4 dimensinya, itu yang dipecahkan. Oh gitu. Kalau bisa itu nggak forward, inilah saya minta itu paper yang kamu itu sama yang Shiromizu itu. Oh iya Pak, itu persamaan terkenal tuh, itu bisa berapa ratus kali tuh yang SMS itu. Jadi memang diproyeksikan deh kan dalam skenario Reynolds-Sundrum. Nah saya cuma menjelaskan. Bisa dikirim lagi nggak? Oh iya Pak. Ke Japri saya. Sama sekalian itu buku yang Podolsky sama siapa itu? Siap Pak Ubi. Ya, terima kasih ya. Saya istirahat dulu bentar, belum mandi ya? Oh, Kak, saya belum makan saya. Saya makan dulu Pak Husin. Iya silakan, saya barusan makan. Nggak kelihatan. Oh.